Kami dari kelompok 5. Saya Tiara Yuri Julianzi. Saya Deli Papakpahan. Dan saya Christine Febrani. Dan saya Rosta Simatupang. Di sini kami akan membahas mengenai analisis kebijakan pertahanan Thailand dalam konteks ASEAN. Nah, sebelum masuk ke analisis mendalam, kami di sini akan membuka dengan gambaran umum tentang ASEAN sebagai kawasan yang kompleks dan sangat dinamis. Rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok membuat peran ASEAN semakin penting dalam menjaga stabilitas. Karena itu, kami ingin memahami bagaimana negara-negara ASEAN, termasuk Thailand, untuk menyusun strategi pertahanannya menjadi sangat relevan untuk melihat arah keamanan kawasan. Dalam video ini, kami akan membahas mengenai ASEAN secara general, menjelaskan konsep balancing, bandwagoning, dan hedging. Lalu kami akan masuk mengenai ke analisis khusus mengenai kebijakan pertahanan Thailand, hubungan Thailand dengan dua kekuatan besar, serta tantangan utamanya ke depannya. Di pembahasan yang pertama ada ASEAN secara general, di mana ASEAN adalah organisasi kawasan Asia Tenggara yang dibentuk pada 1967 dengan tujuan utama untuk menciptakan stabilitas, meningkatkan kerjasama antar negara, dan mendorong integrasi kawasan. Dalam konteks keamanan, ASEAN membangun kerangka yang dikenal sebagai ASEAN Political Security Community atau APSC yang berupaya untuk menjaga perdamaian melalui dialog, diplomasi, dan pembangunan kepercayaan, bukan melalui aliansi militer formal seperti NATO. Keunikan ASEAN ini terletak pada pendekatannya yang dikenal sebagai ASEAN Way, yaitu gaya diplomasi yang menekankan prinsip non-interference atau tidak mencampuri urusan domestik negara anggota, pengambilan keputusan melalui konsensus, dan penyelesaian isunya secara bertahap, serta non-konfrontatif. Nah, pendekatan ini juga yang membuat ASEAN menjadi kawasan yang relatif stabil dibandingkan dengan kawasan lain yang memiliki sejarah konflik lebih intens. Namun, posisi ASEAN ini dalam geopolitik tidak bisa dilepaskan dari dinamika persaingan dua kekuatan besar, yaitu Amerika Serikat dan Tiongkok. Rivalitas keduanya membawa pengaruh besar terhadap kebijakan keamanan di Asia Tenggara. Dalam situasi ini, negara-negara ASEAN merespons tekanan eksternal dengan cara yang berbeda. Ada negara yang lebih cenderung melakukan balancing, yaitu dengan menekan pengaruh dengan satu kekuatan besar melalui kerjasama keamanan dengan pihak lain. Ada pula negara yang bandwagoning, yaitu negara yang memilih untuk mendekat ke salah satu kekuatan besar demi keuntungan ekonominya atau perlindungan militer. Selain itu, semakin banyak juga negara ASEAN yang memiliki strategi hedging, yaitu pendekatan campuran yang bertujuan untuk memelihara hubungan baik dengan kedua pihak atau lebih dengan kekuatan besar untuk meminimalkan risiko dan menjaga fleksibilitas dalam kebijakan luar negeri dan pertahanan. Secara keseluruhan, ASEAN sebagai organisasi justru cenderung melakukan collective hedging. ASEAN berusaha untuk mempertahankan netralitasnya dan tidak memihak pada satu kekuatan besar, dan tetap menempatkan dirinya sebagai pusat arsitektur keamanan regional melalui konsep ASEAN Centrality. Nah, dengan menjaga hubungan baik dengan negara berbagai aktor, ASEAN berupaya untuk memastikan bahwa Asia Tenggara tidak menjadi ajang konfrontasi langsung antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Inilah bagian dari konteks besar yang membingkai strategi pertahanan setiap negara anggota termasuk Thailand yang akan dibahas lebih dalam pada bagian selanjutnya. Sebelum masuk ke analisis Thailand, berikut adalah definisi konsep yang digunakan. Yang pertama ada balancing, atau negara menyeimbangkan kekuatan besar yang dianggap mengancam lewat penguatan militer atau mencari aliansi baru. Yang kedua ada bandwagoning, atau negara justru mendekat dan mengikuti kekuatan besar untuk mendapatkan keuntungan ekonomi atau perlindungan. Yang ketiga ada hedging, yaitu strategi campuran atau tidak memilih satu pihak saja tetapi memperkuat hubungan dengan dua atau lebih kekuatan besar untuk menjaga fleksibilitas dan mengurangi resiko. Yang keempat ada balance of power atau balance of threat, yaitu analisis bagaimana negara merespons kekuatan dan ancaman, terutama dalam konteks Amerika Serikat dan Tiongkok. Sekarang kita akan membahas analisis mendalam mengenai kebijakan pertahanan Thailand dalam konteks ASEAN dan rivalitas Amerika Serikat Tiongkok. Dan pada bagian ini kita akan fokus pada posisi strategis Thailand, dinamika domestiknya, hubungan militer ekonomi dengan dua great power, dan mengapa strategi hedging itu menjadi salah satunya pilihan realistis bagi Bangkok saat ini. Kebijakan pertahanan Thailand dalam konteks ASEAN menunjukkan dinamika yang jauh lebih kompleks dibanding negara-negara tetangganya. Di satu sisi, Thailand memiliki posisi strategis sebagai salah satu aktor utama di Asia Tenggara dengan kekuatan militer besar, pengalaman panjang yang terlibat dalam operasi multilateral, dan lokasi geografis yang menghubungkan daratan Asia Tenggara dengan kawasan maritim. Namun, keunggulan ini selalu dibayangi oleh instabilitas domestik, terutama karena peran militer yang sangat dominan dalam politik. Sejak 1932,
Thailand mengalami lebih dari selusin kudeta, membuat kebijakan pertahanan sering berubah mengikuti kepentingan elit yang berkuasa, bukan berdasarkan ancaman jangka panjang. Ketidakstabilan ini yang membuat arah pertahanan Thailand itu tidak lagi pernah konsisten dan seringkali mencerminkan kepentingan internal, patrones, politik, dan legitimasi militer, sehingga nggak sepenuhnya lagi mencerminkan strategi negara yang rasional dalam hubungan internasional. Dalam konteks hubungan luar negeri, Thailand berada posisi yang unik. Kenapa demikian? Karena selama puluhan tahun, Amerika Serikat adalah mitra militer utamanya, bahkan menjadikan Thailand sebagai major non-NATO ally pada tahun 2003. Kolaborasi militer seperti latihan rutin Cobra Gold memberikan Thailand akses ke kapasitas pertahanan modern dan interoperabilitas dengan militer Amerika Serikat. Namun, hubungan ini tuh mulai goyah ketika terjadi kudeta pada tahun 2006 dan 2014 karena Washington menekankan Bangkok terkait isu demokrasi dan menurunkan bantuan militer. Celah inilah yang dimanfaatkan Tiongkok. Berbeda dari Amerika Serikat, Tiongkok tidak menjadikan demokrasi sebagai prasyarat hubungan, sehingga kudeta tidak mengganggu kerjasama kedua negara. Dan secara ekonomi, China menawarkan investasi besar melalui Belt dan Road Initiative, yang sementara itu dari sisi pertahanan Thailand telah membeli berbagai peralatan militer dari Beijing, seperti kapal selam S-26T, kendaraan tempur VN-1, drone, dan rencana produksi bersama alutsista. Jadi bagi elit militer Thailand, kerjasama dengan Tiongkok itu menawarkan keputusan pengadaan yang lebih cepat, biaya yang lebih rendah, dan keuntungan politik internal. Di tengah dua kekuatan besar inilah, pilihan strategis Thailand itu bukan lagi balancing atau bandwagoning, melainkan hedging. Jadi, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, jadi hedging itu merupakan strategi yang memungkinkan Thailand untuk menjaga fleksibilitas agar tetap dekat dengan AS demi latihan dan interoperabilitas, tetapi juga memperkuat hubungan ekonomi dan pertahanan negara Tiongkok untuk mendapat manfaat material dan politik. Hedging dipilih bukan hanya karena pertimbangan eksternal, tetapi juga karena memang kondisi internal, yakni instabilitas politik yang membuat Thailand tidak mampu mengambil posisi tegas. Militer memiliki kepentingan untuk menjaga hubungan baik dengan dua pihak, dan Thailand juga tidak berada di garis depan konflik Laut Cina Selatan, sehingga tekanan geopolitik untuk memilih lebih kecil dibanding Filipina, Vietnam, atau Malaysia. Namun, strategi ini juga rapuh, karena semakin tajam rivalitas AS-Tiongkok, semakin besar juga tekanan bagi Thailand untuk menentukan posisi. Ketergantungan pada peralatan dari dua sumber yang berbeda ini, itulah yang menimbulkan masalah interoperabilitas di masa depan. Ditambah lagi dengan konflik domestik seperti insurgensi di selatan Thailand, yang membuat kemampuan negara itu untuk fokus pada ancaman eksternal menjadi terbatas. Secara keseluruhan, kebijakan pertahanan Thailand ini merupakan hasil antara kepentingan geopolitik, kebutuhan ekonomi, tekanan internasional, dan struktur politik domestik yang didominasi militer. Hedging itu bukan sekedar pilihan pragmatis, tetapi satu-satunya strategi yang memungkinkan Thailand untuk menjaga ruang manuvernya di tengah rivalitas AS Tiongkok yang semakin intens. Namun, efektivitasnya itu sangat bergantung pada dua faktor. Yang pertama, stabilitas internal yang selama ini rapuh, serta apakah rivalitas kekuatan besar tersebut itu tetap berada di bawah ambang konflik terbuka. Jika memang rivalitas itu meningkat tajam, Thailand justru menjadi negara yang paling rentan dipaksa memilih, sekaligus yang paling berisiko kehilangan fleksibilitas strateginya. Baik, saya akan melanjutkan ke tantangan terbesar yang dihadapi oleh Thailand, yang dimana dalam bidang pertahanan itu Thailand menghadapi beberapa tantangan besar, yang dimana kami mengambil 5 tantangan terbesarnya, yaitu yang pertama, Thailand itu terjepit di tengah persaingan Amerika Serikat dan Tiongkok. Kedua negara itu sama-sama berkepentingan di negara Asia Tenggara, dan Thailand itu berada pada posisi yang sensitif. Amerika Serikat adalah sekutu militer lama Thailand sejak Perang Dingin dan menjadikan Thailand sebagai major non-NATO ally, sementara Tiongkok adalah mitra dagang terbesar dan pemasok peralatan militer yang semakin penting. Persaingan dua kekuatan besar ini membuat Thailand sulit mempertahankan strategi hedging, yaitu yang aman di tengah-tengah. Jika persaingan semakin panas, Thailand bisa dipaksa memilih salah satu. Padahal itu sangat beresiko merugikan ekonomi, politik luar negeri, dan kerjasama militernya. Kemudian yang kedua, Thailand memiliki masalah politik dalam negeri yang sangat tidak stabil, di mana dalam beberapa dekade terakhir, Thailand itu mengalami banyak kudeta militer, termasuk yang terkenal pada tahun 2014, ketika militer berulang kali masuk ke dalam politik, kebijakan pertahanan negara menjadi tidak konsisten, di mana pemerintah ganti, hingga kebijakan juga berubah. Situasi ini membuat Thailand sulit membuat rencana pertahanan jangka panjang. Sebagian anggaran bahkan cenderung digunakan untuk menjaga stabilitas politik dalam negeri, bukan untuk memperkuat kemampuan pertahanan terhadap ancaman eksternal. Kemudian yang ketiga yaitu
konflik di Thailand Selatan yang menjadi beban berat bagi militer, di mana di wilayah seperti Patani, Yala, dan Narathiwat itu mengalami konflik separatis yang terjadi selama bertahun-tahun. Serangan bom, penembakan, dan aksi kekerasan itu masih terjadi hingga sekarang. Ratusan insiden ini kekerasan terjadi setiap tahun, bahkan hal ini menimbulkan korban jiwa baik dari warga sipil maupun aparat. Karena konflik ini tidak selesai-selesai, maka militer Thailand itu harus terus mengalokasikan pasukan, anggaran, dan fokus ke dalam negeri sehingga kemampuan Thailand untuk memperkuat pertahanan regionalnya itu semakin berkurang. Kemudian yang keempat yaitu proses modernisasi militer Thailand berjalan lambat dan tidak stabil. Thailand sebenarnya itu punya program untuk mengganti peralatan militer lama, memperkuat angkatan laut, dan meningkatkan teknologi pertahanan. Namun, karena anggaran sering terserap oleh kebutuhan keamanan internal dan berubah-ubah karena situasi politik, beberapa proyek besar itu jadi tertunda. Contohnya, pembelian kapal selam dari Tiongkok yang terus mengalami penundaan. Selain itu, Thailand juga memakai peralatan yang campur aduk dari Amerika Serikat dan Tiongkok, sehingga sering terjadi masalah kompatibilitas atau pelatihan. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yaitu Thailand juga menghadapi beberapa tantangan keamanan maritim dan perbatasan. Sebagai negara yang memiliki jalur laut penting dan perbatasan dengan banyak negara, Thailand itu harus berhadapan dengan masalah seperti penyelundupan, penangkapan ikan ilegal atau fishing, kemudian perdagangan manusia, dan keamanan Selat Malaka. Nah, masalah-masalah ini membutuhkan kerjasama regional dan anggaran besar untuk operasi patroli dan pengawasan. Secara keseluruhan, kebijakan pertahanan Thailand itu menunjukkan bahwa negara ini menggunakan strategi hedging, yaitu menjaga hubungan baik antara Amerika Serikat dan Tiongkok secara bersamaan. Thailand tidak melakukan balancing karena tidak berusaha menahan atau melawan pengaruh dari Tiongkok, tetapi juga tidak melakukan bandwagoning, yaitu karena tidak sepenuhnya berpihak pada Beijing. Mereka itu tetap mempertahankan kerjasama militer yang penting dengan Amerika Serikat. Dengan strategi hedging, Thailand itu bisa mendapatkan keuntungan dari kedua pihak, di mana dukungan militer dan latihan gabungan dari Amerika Serikat, serta adanya investasi ekonomi dan modernisasi alutsista dari Tiongkok. Namun, strategi ini hanya bisa bertahan selama rivalitas Amerika Serikat Tiongkok tidak terlalu ekstrim. Jika ketegangan kedua negara semakin meningkat, Thailand akan berada dalam posisi sulit karena harus memilih salah satu pihak, dan fleksibilitas yang selama ini menjadi keunggulannya itu bisa hilang. Kesimpulannya, Thailand merupakan negara ASEAN yang menerapkan strategi hedging untuk menyeimbangkan hubungan dengan Amerika Serikat dan Tiongkok. Strategi ini memberikan keuntungan tetapi juga membawa risiko jika rivalitas kedua kekuatan besar semakin tajam. Nah, mungkin sekian video penjelasan dari kami mengenai analisis kebijakan pertahanan Thailand dalam konteks ASEAN. Terima kasih. Kami dari kelompok 5. Saya